teman-teman. Di sini kami akan membahas tentang teori belajar Maslow. Pernah gak sih kalian merasa kalau kalian terlalu dikendalikan sama kekurangan-kekurangan yang kalian rasakan di hidup kalian? Mencari uang supaya nggak kurang makan, membangun hubungan sama orang lain supaya nggak kurang teman. Kalian berusaha menjadi yang terbaik supaya nggak diremehkan sama orang atau kurang hormat dari orang lain. Akibatnya, beberapa dari kita cuma fokus dengan apa yang membuat kita aman dan nyaman. Dan seringkali kita juga melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak sesuai mungkin sama diri kita. Tetapi karena hal ini membuat kita aman, jadinya diteruskan aja. Atau mungkin kamu ngerasa hidupmu nggak bermakna dan stagnan. Kamu nggak merasa berkembang dan merasa hidupmu gitu-gitu aja. Nah, tahu nggak sih bahwa masalah yang dialami sebenarnya pernah dibahas sama psikolog. Salah satu psikolog terkenal bernama Abraham Maslow. Lebih tepatnya di teori hierarchy of needs atau teori kebutuhan. Nah, teori inilah yang bakal kita bahas di sini, mulai dari artinya, fungsinya, dan bagaimana caranya untuk mengaplikasikannya dalam hidup kita. Jadi, apa itu teori hierarchy of needs? Nah, mungkin sebelum membahas teorinya, kita bisa membahas sedikit nih tentang pencetusnya, yaitu Abraham Maslow. Maslow sendiri adalah seorang psikolog, pendiri aliran humanistik, dan dulu dia itu ingin tahu sebenarnya apa sih motivasi hidup dari orang-orang. Akhirnya dia mencoba mencari tahu hal-hal apa aja sih yang bisa membuat hidup seseorang itu bahagia, meaningful, dan apa yang bisa dilakukan untuk mencapainya. Nah, Maslow itu menganggap ilmu psikologi bisa menjawab pertanyaan itu yang sebenarnya waktu itu mungkin belum bisa terjawab sama ilmu lain. Dan ternyata benar, beberapa tahun setelah lulus kuliah, Maslow ini mencetuskan teori hierarchy of needs atau biasa disebut Maslow's Pyramid of Needs. Bisa kita lihat di gambar ya. Jadi sesuai namanya, teori ini digambarkan sebagai piramida dan ada 5 level kebutuhan manusia yang perlu dipenuhi supaya manusia itu bisa hidup bahagia, bisa sehat mental, dan bisa hidup meaningful, baik secara fisik maupun psikologis. Untuk bisa lanjut ke level yang lebih atas, kalau menurut Maslow ya, kebutuhan di level bawah itu memang sedikit banyak harus terpenuhi dulu. Kenapa? Karena level-level bawah memang adalah level paling dasar untuk bertahan hidup. Well, nggak 100% harus tercapai juga nggak apa-apa. Asal orang tersebut sudah merasa cukup, mereka bisa naik ke hierarki yang selanjutnya. Mulai dari kebutuhan yang paling dasar di level paling bawah itu adalah kebutuhan tubuh. Misalnya makanan, minuman, istirahat, tempat tinggal, dan sebagainya. Nah, di level kedua ada kebutuhan akan keamanan. Kita perlu merasa bahwa kita bisa melindungi diri dari ancaman. Kebutuhan di sini misalnya kesehatan, keselamatan, atau keamanan secara finansial. Untuk memenuhi kebutuhan ini yang kita lakukan adalah biasanya mencari kerja, menabung, membayar asuransi, dan sebagainya. Maslow menyebut level pertama dan kedua tadi sebagai basic needs atau kebutuhan dasar. Lanjut ke level ketiga. Ini ada seputar hubungan sosial, yaitu kebutuhan akan cinta dan penerimaan dari orang lain. Yang bisa memuaskan kebutuhan ini biasanya adalah keluarga, teman, pacar, komunitas. Setelah itu kita naik lagi ke level keempat, yaitu kebutuhan akan harga diri yang self-esteem, yaitu biasanya apresiasi dan hormat dari orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan ini biasanya kita melakukan berbagai hal yang bisa bikin makin percaya diri, misalnya jadi juara lomba atau terkenal, karir bagus, dan lain sebagainya. Nah, level ketiga dan keempat tadi disebut sebagai psychological needs atau kebutuhan psikologis. Terakhir ada kebutuhan yang menurut Maslow paling penting dalam mencapai hidup yang bermakna,
yaitu aktualisasi diri atau kebutuhan untuk hidup sesuai potensi. Jadi mengaktualisasikan semua potensi yang mereka miliki seutuhnya, itu jadi hidup seutuhnya. Nah, terakhir saya ingin mengutip kata-kata Maslow yang mungkin akan menginspirasi kita, yaitu a musician must make music, an artist must paint, a poet must write if he is to be ultimately at peace with himself. Yang artinya, kalau mau merasa damai dengan dirinya sendiri, kita harus melakukan hal-hal yang sesuai dengan potensi diri kita sendiri. Demikianlah penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.